Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan Laboratorium Fisika Dasar akan memperagakan praktikum berbasis daring modul momen inersia. Adapun alat dan perlengkapan yang digunakan pada praktikum momen inersia, yang pertama ada alat momen inersia. Alat momen inersia ini digunakan untuk menentukan momen inersia suatu benda. Yang kedua, ada gerbang cahaya digunakan sebagai sensor gerak. Lalu ada jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter dalam dan luar suatu benda. Selanjutnya ada benang nilon. Benang nilon di sini digunakan sebagai penggantung beban. Selanjutnya ada perangkat beban digunakan untuk memberi gaya berat atau pemberi simpangan. Selanjutnya ada pencacah waktu digunakan untuk menampilkan waktu yang disensor oleh gerbang cahaya. Yang terakhir ada benda sebagai objek yang akan dicari momen inersianya. Sebelum melakukan pengambilan data, kita catat suhu dan tekanan ruang yang tercatat oleh barometer. Di sini terlihat pada barometer menunjukkan bahwa tekanannya 759 mmHg dan suhunya 27 derajat Celcius. Untuk percobaan pertama, yaitu menentukan konstanta pegas. Langkah yang pertama, gantungkan satu buah beban pada benang. Lalu, amati simpangan yang ditunjukkan oleh jarum dan catat pada tabel pengamatan 1.1. Bila perlu, ulangi langkah ini beberapa kali untuk simpangan seterusnya. Tambahkan satu buah beban berikutnya dan catat kembali simpangan pada tabel 1.1 yang tertunjuk pada jarum. Dan lakukan langkah-langkah sebelumnya untuk setiap beban dengan menambah beban sebesar 50 gram. Dan catat pada tabel pengamatan. Untuk percobaan selanjutnya, yaitu menentukan momen inersia diri alat momen inersia. Langkah yang pertama, pasang gerbang cahaya seperti ini. Lalu, atur posisinya sehingga jarum penunjukan pada alat momen inersia dapat melintasi gerbang cahaya. Hubungkan gerbang cahaya dengan alat pencacah waktu dan nyalakan pencacah waktu dan pilih fungsi cycle dengan memencet tombol function. Tekan tombol change over sebanyak 10 kali untuk membatasi 10 getaran yang akan teramati. Simpangkan dudukan silinder sampai 180 derajat, kemudian lepaskan sehingga terjadi gerakan bolak-balik atau osilasi. Amati pencacah waktu, dan pencacah waktu akan menghitung mundur jumlah getarannya. Setelah 10 getaran, alat pencacah waktu ini akan menunjukkan waktu yaitu 11,80 second dan catat pada tabel pengamatan sebagai T1. Ulangi langkah 5 sampai dengan 7 dan catat waktunya sebagai T2 sampai T10. Lalu hitung waktu rata-rata 10 getaran, kemudian hitung periode osilasi dan catat pada 1.2 sebagai T0. Untuk percobaan kedua, yaitu momen inersia benda. Langkah pertama, ukurlah tinggi dan diameter suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Lakukan seperti ini. Setelah mengukur benda, diameter dalam maupun luarnya dengan menggunakan jangka sorong, dan catat hasil pengukurannya, lalu catat pada tabel pengamatan. Pasanglah silinder pada alat momen inersia. Lalu, hubungkan gerbang cahaya dengan alat pencacah waktu dan nyalakan pencacah waktu dan pilih fungsi cycle dengan memencet tombol function dan tekan tombol change over sebanyak 10 kali untuk membatasi 10 getaran yang akan teramati.
Setelah itu, simpangkan silinder sebesar 180 derajat, kemudian lepaskan sehingga berosilasi. Dan catat waktu 10 getaran yang ditunjukkan alat pencacah waktu. Catat pada tabel 2.3 yaitu 15,52 second sebagai T1. Ulangi langkah percobaan sebelumnya sebanyak 10 kali dan catat hasil pengukuran waktu yang tercatat pada pencacah waktu dan catat pada tabel 2.3. Hitung waktu 10 getaran rata-rata dan kemudian hitung periode getarannya. Dan catat kembali pada tabel 2.3. Ulangi langkah percobaan sebelumnya dengan menggunakan benda uji yang lainnya seperti bola pejal maupun kerucut dan piringan. Dan kemudian catat kembali waktu yang ditunjukkan oleh pencacah waktu pada tabel 2.3. Setelah melakukan pengambilan data, catat kembali suhu dan tekanan ruang. Di sini pada barometer terbaca 759 mmHg untuk tekanannya dan untuk suhunya yaitu 28 derajat Celcius. Setelah melakukan pengambilan data, selanjutnya kita akan membahas tugas akhir. Untuk percobaan pertama yaitu menentukan konstanta pegas. Nomor 1, hitunglah gaya yang bekerja pada alat momen inersia, yaitu dengan mengalihkan massa setiap penambahan beban dengan percepatan gravitasi. Dengan rumus F sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Nilai percepatan gravitasi yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Dan untuk massanya kalian dapat lihat pada tabel pengamatan yang telah ada. Dan lakukan perhitungan gaya ini sebanyak data yang telah kalian dapat. Untuk nomor 2, hitunglah torka persamaan 1.1 untuk setiap gaya dengan jari-jari 4,5 cm, yaitu jari-jari dudukan silinder. Dengan rumus torka sama dengan jari-jari dikali dengan gaya. Gaya ini kalian dapat mengambil datanya pada nomor 1 yang telah kalian hitung. Lakukan perhitungan torka ini sebanyak data yang telah kalian dapat. Untuk nomor 3, ubahlah besarnya simpangan θ ke dalam satuan radian. Dengan rumus θ radian sama dengan θ rata-rata dibagi 180 derajat dikali dengan pi. Dengan nilai pi yaitu 3,14. θ rata-rata ini bisa kalian dapat dari penjumlahan simpangan 1 hingga simpangan 10 dibagi dengan banyaknya data, yaitu simpangan 1 sampai simpangan 10 dijumlahkan dibagi dengan 10. Untuk nomor 4, buatlah grafik hubungan antara torka terhadap simpangan yaitu θ. Kalian jangan lupa menuliskan judulnya yaitu grafik hubungan antara torsi terhadap simpangan. Di sini pada sumbu Y-nya itu yaitu torsi dengan satuan Newton meter dan pada sumbu X-nya itu θ dalam satuan radian yaitu simpangan. Selanjutnya yaitu nomor 5, dari kemiringan grafik yang diperoleh, hitunglah konstanta spiral K, gaya yang bekerja pada alat momen inersia sama dengan gaya berat atau F, di mana F sama dengan M kali G, dan massa dalam kilogram dan percepatan gravitasi 9,81 meter per second kuadrat. Di sini konstanta spiralnya itu sama dengan M atau gradien atau kemiringan garis. Rumusnya itu delta Y per delta X, di mana delta Y-nya itu Y2 min Y1 per X2 min X1 untuk delta X-nya. Untuk mendapatkan nilai Y2, Y1, X2, dan X1, kalian dapat lihat pada soal nomor 4. Yang kedua, percobaan kedua yaitu menentukan momen inersia diri alat momen inersia. Nomor 1, hitung waktu 10 getaran rata-rata, kemudian hitung periodenya, di mana T rata-rata sama dengan sigma T dibagi dengan 10. Sigma T ini kalian bisa hitung dari waktu pertama T1 sampai T10 dijumlahkan. Dan 10-nya ini banyaknya data, yaitu 10 data. Dengan satuan T rata-rata dengan satuan second. Untuk periode dirinya,
kalian dapat mencari dari T rata-rata dari yang telah kalian hitung dibagi dengan N. N di sini adalah banyaknya getaran, yaitu 10. Untuk nomor 2, hitung momen inersia dari alat momen inersia dengan menggunakan persamaan 1.6. Dan di sini adalah persamaan 1.6. Momen inersia diri sama dengan K per 4 pi kuadrat dikali periode dikuadratkan, di mana K ini kalian didapatkan dari perhitungan nomor 5 ini. Dan pi-nya ini yaitu 3,14 dan T0 ini merupakan periodenya, di mana didapat dari nomor 1. Setelah kalian dapat nomor 1 dan nomor 2, yaitu nomor 3. Apa saja yang berpengaruh terhadap besaran konstanta spiral atau K? Menurut analisa Anda, apa aja sih yang mempengaruhi besar konstanta spiral? Lalu kalian tuliskan dan kalian jelaskan pada nomor 3. Selanjutnya, untuk tugas akhir percobaan 2 yaitu momen inersia benda. Nomor 1, hitunglah momen inersia benda secara teori. Di sini kalian dapat melihat rumusnya pada tabel 2.1. Karena kita menggunakan 6 benda, jadi di situ ada 6 rumus yang harus kalian hitung. Untuk nomor 2, dengan persamaan 2.5, hitunglah momen inersia untuk masing-masing benda. Yaitu dengan rumus I sama dengan T kuadrat dibagi T0 kuadrat dikurang 1 dikali I0. Sebelum kita mencari momen inersianya, kita mencari dulu periodenya. Sebelum mencari periode, kita mencari dulu waktu rata-ratanya. Di mana waktu rata-rata dapat kalian cari dengan sigma T dibagi dengan 10. Sigma T ini jumlah dari waktu pertama hingga waktu 10 dibagi dengan banyaknya data yaitu 10. Setelah mendapatkan waktu rata-rata, kita mencari periode. Periode dengan rumus waktu dibagi dengan banyaknya getaran, di mana T rata-ratanya ini kalian bisa dapat dari yang kalian sudah hitung dibagi dengan banyaknya getaran yaitu 10. Setelah mendapat periode, kita baru bisa mencari momen inersianya, di mana T kuadrat merupakan periode yang dikuadratkan, T0 kuadrat merupakan periode diri yang dikuadratkan, yaitu didapat dari percobaan pertama perhitungannya dikurang 1 dan dikali I0. I0 ini momen inersia diri, kalian bisa dapat dari perhitungan percobaan pertama. Untuk nomor 3, bandingkan hasil nomor 1 dengan nomor 2 dan hitung KR-nya. Di sini KR adalah kesalahan relatif, di mana I teori dikurang I percobaan dibagi I teori dikali 100%. I teori ini kalian bisa dilihat dari I yang kalian dapat dari nomor 1. Dan I percobaan kalian bisa lihat dari I yang telah kalian temukan dari nomor 2. Jadi nomor 1 ini ada 6 perhitungan, nomor 2 ada 6 perhitungan. Jadi KR ini kalian ada 6 KR dengan benda yang berbeda. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu pada percobaan di atas benda-benda memiliki massa yang hampir sama. Bagaimanakah dengan momen inersianya, sama atau berbeda? Di sini kalian dapat menganalisa menurut pendapat Anda dengan ke-6 benda yang telah kita uji ini, bagaimana hasil momen inersianya berbeda atau sama? Jika berbeda, tuliskan dan jelaskan pada nomor 4. Untuk nomor 5, apa yang Anda ketahui mengenai momen inersia benda? Di sini, menurut analisa Anda, apa sih momen inersia benda itu? Kalian dapat tuliskan dan kalian jelaskan pada nomor 5. Sekian peragaan praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar Modul Momen Inersia. Jika ada pernyataan yang kurang jelas, dapat kalian tanyakan kepada asisten yang standby di kelas MS Teams kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.